Di dunia sekarang ini, fashion sudah menjadi suatu kebutuhan bagi kaum elit. Tak jarang juga kaum menengah ke bawah pun sangat memperhatikan tentang kebutuhan fashion terhadap dirinya. Fashion adalah satu hal yang tak bisa dipisahkan dengan brand, yang dimana brand itu sendiri punya suatu nilai baru di mata banyak orang. Berikut ini kami akan memberikan informasi tentang film yang memiliki tema fashion dan brand-brand ternama. Tapi sebelumnya silahkan subscribe channel kami dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi agar mendapatkan update video-video terbaru dari kami. Nomor 1. Andy Sachs adalah gadis desa yang baru bekerja untuk pertama kalinya. Dia langsung bekerja sebagai asisten pribadi Miranda Priestley, chief editor majalah fashion dunia. Selama menjadi asisten pribadi, Andy Sachs dicemooh karena style berpakaiannya. Setelahnya, Andy Sachs berusaha tampil semodis mungkin dibantu oleh Nigel, art director. Pekerjaan Andy Sachs menyita waktunya dan terus bekerja terlalu keras di bawah tekanan Miranda Priestley. Miranda Priestley meminta Andy Sachs untuk mendapatkan naskah Harry Potter yang belum diterbitkan untuk anak kembarnya. Andy Sachs bekerja sangat keras untuk mendapatkannya. Pekerjaan ini membuat hubungan Andy Sachs dan kekasihnya renggang. Jangan lewatkan untuk nonton film ini. Nomor 2. Mengambil setting pada tahun 1950-an, seorang perancang busana bernama Reynolds Woodcock merancang aneka busana yang mewah bagi kalangan anggota kelas atas. Ia memiliki karisma, obsesi, dan karakter yang kuat. Adik perempuannya yang membantunya mengatur kerja sehari-harinya begitu berpengaruh dalam hidupnya. Kendati demikian, ia masih terbayang-bayang atas kematian ibunya, dan sering merasa percaya bahwa hal itu mempengaruhi di setiap jahitan atas desain busana yang ia buat. Setelah merancang sebuah gaun untuk kliennya yang dihormati, seorang istri bangsawan Henrietta Harding, Reynolds mengunjungi sebuah restoran di perbatasan kota dan justru tertarik pada seorang pelayan restoran, Alma Wilson. Reynolds mengajaknya untuk makan malam, Alma pun menyetujui. Hubungan keduanya pun terbangun, Alma mulai ikut Reynolds, menjadi modelnya, figur desain busananya, dan tentu cintanya. Adik Reynolds, Cyril nampak tidak percaya dengan Alma namun perlahan menghormatinya. Hubungan Reynolds dan Alma tampak mulai serius. Seiring perkembangan waktu, Reynolds pun juga mulai kasar dengan Alma. Kehidupan mereka diuji dengan serangkaian masalah. Nomor 3. Cerita di film ini berkisah mengenai seorang gadis remaja sebatang kari berumur 16 tahun bernama Jessie, yang diperankan oleh aktris muda berbakat Elle Fanning, yang juga membintangi film Maleficent dan Mary Shelley. Dia baru saja datang di kota Los Angeles dari sebuah kota kecil di negara bagian Yosia untuk mengadu nasib sebagai model. Dia tinggal di sebuah motel di kawasan Pasadena yang dijaga oleh manajer motel bernama Hank yang dibintangi oleh aktor Hollywood papan atas Keanu Reeves, yang juga sukses membintangi trilogi film The Matrix dan John Wick. Jessie dibantu oleh pacarnya yang juga seorang fotografer muda bernama Dean, yang diperankan oleh Carl Glusman, dalam membuat portofolio untuk keperluan melamar ke agensi-agensi model. Setelah pemotretan berlangsung, Jessie berkenalan dengan seorang perias wajah bernama Ruby, yang diperankan oleh aktris Jenna Malone. Bagaimanakah kisah Jessie selanjutnya di dunia modeling? Tonton filmnya segera. Nomor 4.
Sebuah kisah yang diambil dari perjuangan hidup Coco Chanel sebelum merengkuh kesuksesan di bidang fashion. Masa kecilnya yang tidak seberuntung anak-anak seumurnya harus berpisah dari ibunya yang meninggal. Ditambah sang ayah justru menitipkan ia beserta kakaknya Adrian ke sebuah rumah yatim piatu. Setiap hari selama 15 tahun berada di sana, Gabriel selalu berharap bahwa ayahnya akan datang menjenguknya. Tapi tidak sekalipun ayahnya muncul. Setelah ia dan kakaknya meninggalkan panti asuhan tersebut, mereka berdua mencoba bertahan hidup dengan menjadi penyanyi di sebuah bar di wilayah Moulins. Pada setiap penampilannya, mereka menghibur para pengunjung dengan menari-nari dan menyanyikan lagu Coco. Saking seringnya menyanyikan lagu yang sama membuat Gabriel diberikan nama panggilan Coco. Nomor 5. Pada tahun 1960 Saint Laurent dipanggil kembali ke negara asalnya Aljazair. Pemanggilan tersebut untuk memperjuangkan kemerdekaannya. Dia berhasil mendapatkan pengecualian berdasarkan alasan kesehatan. Tetapi ketika dia kembali ke Paris, Saint Laurent menemukan bahwa pekerjaannya dengan Dior telah menghilang. Berita itu, pada awalnya, sangat traumatis bagi perancang muda yang rapuh itu. Kemudian menjadi jelek, dengan Saint Laurent berhasil menggugat mantan mentornya karena melanggar kontrak, dan mengumpulkan 48.000 pound uang dan kebebasan segera disajikan Saint Laurent dalam kesempatan yang unik. Bekerja sama dengan pasangan dan kekasihnya, Pierre Berger, perancang muda ini memutuskan untuk membuka rumah mode sendiri. Dengan munculnya budaya pop dan kerinduan umum untuk asli, desain segar, waktu Saint Laurent tidak bisa lebih baik. Selama 2 dekade berikutnya, desain Saint Laurent duduk di deretan atas mode kelas dunia. Model dan aktris yang bersinar atas ciptaannya. Desain miliknya membalut wanita dengan blazer dan jaket. Selain itu dia juga memperkenalkan pakaian seperti kacang mantel kelandasan pacu. Potongan khasnya juga termasuk blus belaka dan jumpsuit.